Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baiklah para ustadz yang dihormati, anak-anak kami semuanya, khusus yang santri ya, khusus yang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu anak-anak saya pahami. Tolong semuanya dengarkan semua. Sebab yang berbicara seperti ini bapak kamu tidak akan mampu. Tolong pahami. Yang berbicara seperti yang akan saya sampaikan ini bapak kamu dan ibu kamu tidak akan mampu. Tolong kamu bersyukur, dengarkan saya bicara. Paham? Kamu harus paham, kamu sekolah di dunia sangat berbeda dengan kalau kamu sekolah di luar dunia. Pasti akan berbeda. Apa bedanya? Inilah. Bedanya seperti yang kita hadapi pagi ini. Kami kumpulkan kamu di sini pagi ini tiap Jumat gunanya memberikan sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan di tempat lain. Sebab yang akan saya sampaikan ini masalah adab. Masalah adab. Adab itu tidak di sini letaknya, tetapi di hati. Urusan hati ini sangat berat. Urusan hati itu sangat berat. Tolong yang sudah besar, yang alia, tolong pahami baik-baik. Urusan hati sangat berat. Karena baiknya orang tergantung kepada hatinya. Dan jahatnya orang juga tergantung kepada hatinya. Bukan kepada ilmu kepalanya. Banyak orang pandai, doktor, bahkan profesor. Tapi kerjanya tidak ada yang baik. Kenapa? Karena hatinya tidak baik. Itulah yang dikatakan Nabi. Ada segumpal daging yang ada di dalam, segumpal darah yang ada dalam tubuh. Apabila yang segumpal darah itu baik, maka dipastikan orang itu baik. Tapi kalau itu yang buruk, awas. Aktivitas kehidupannya akan buruk. Apa dia? Qalb. Hati. Hati-hati bermain dengan hati. Kalau dia tidak baik, sengsara hidup kamu nanti. Sengsara. Berbeda hendaknya kamu di sekolah di sini dengan di luar. Jelaskan bahwa saya ke dunia itu ada sesuatu yang saya ambil. Yang tidak ada di tempat lain. Ada niat kamu itu. Harus ada kamu punya niat itu. Bahwa saya sekolah ke dunia ada sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Hanya ada di dunia. Apa? Urusan memperbaiki hati. Kalau kamu di sini tidak baik hati kamu tamat di sini, percuma kamu sekolah. Habislah. Tidak ada untungnya. Apa yang kau dapat? Tidak ada yang kamu peroleh. Jadi kamu datang ke sini urusannya adalah di samping menambah ilmu pengetahuan, yang kedua adalah urusan memperbaiki hati. Kemana saja kamu pergi, kalau hati kamu baik, diterima orang semuanya. Tapi siapapun kamu, setinggi apapun ilmu kamu, kalau hati kamu tidak baik, dikutuk orang semuanya. Ya, apa beda Musa dengan Fir'aun? Bukan dari segi mata. Mata Musa dan Fir'aun sama ada. Otak Musa dengan Fir'aun sama ada. Kaki Musa dengan Fir'aun sama ada. Semua fisik Musa dan Fir'aun sama ada. Apa yang berbeda? Hati cuma yang berbeda. Hati. Musa hatinya tempat bersemayamnya wahyu Allah. Fir'aun kosong hatinya dari tuntunan. Tidak ada bedanya. Apa beda Muhammad dengan Abu Jahal? Tidak ada bedanya dari segi fisik, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya Muhammad hatinya tempat bersemayam wahyu. Sedangkan Abu Jahal adalah orang-orang yang memusuhi wahyu Allah itu. Makanya Muhammad sampai kiamat disebut orang setiap saat. Tetapi Abu Lahab tamatlah pembicaraan tentangnya. Kecuali yang jahat-jahat. Faham? Kalau kamu ingin disebut sampai mati nanti, lakukan yang dikatakan oleh Rasulullah. Idza matal insan
Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Idza mata bunu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau anak cucu Adam itu sudah mati, maka habislah semua aktivitas amalnya. Kecuali hanya 3. Sedekah. Yang kedua, anak yang ketiga, ilmu. Ilmu. Tapi awas, ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mengatakan Nabi, yang mengatakan ini Nabi, berarti ilmu yang dikatakan adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Ilmu agama. Nah, bersyukur kamu nak sayang, bersyukur kamu. Ada orang yang mengingatkan kamu. Yang terus terang saya sampaikan tadi, yang seperti ini, seperti pagi ini tidak akan kamu temukan di rumah ibu bapak kamu. Kalaupun ada, itu 9. Baiklah, saya mulai. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai fi ta'rifil ilmi wa fadlihi wa hukmi talabihi. Yang akan saya bicarakan pagi ini adalah tentang ta'rif ilmu, keutamaannya dan hukum mempelajarinya. Definisi ilmu. Mungkin yang 3 ini, 1 ini belum tentu kita tamat membicarakannya. Jadi akan kita pelajari adalah definisi ilmu, keutamaan berilmu, dan hukum mencari ilmu. Hukum menuntut ilmu itu. Ilmu yang kita bicarakan pagi ini adalah ilmu agama. Karena ini wajib. Bukan berarti ilmu yang lain itu tidak wajib. Nanti hukumnya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi kalau agama khusus salat umpamanya itu fardu ain, tidak bisa tidak kita ketahui, wajib kita paham. Ya, jadi awas. Kalau saya nanti bicara ilmu di sini berarti ilmu yang kita maksud adalah ilmu agama. Sekali lagi, kalau saya nanti bicara ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu agama. Kalau ilmu agama sudah ada, maka adab kita otomatis akan muncul dan berkembang. Tapi kalau ilmu agama itu tidak ada, jangan bercita-cita kita akan menjadi orang baik. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bahkan itu dekat kepada mustahil. Yang pertama adalah tentang definisi ilmu. Ilmu secara bahasa adalah lawan dari jahil. Ilmu secara bahasa adalah lawan dari bodoh. Al-ilmu lughatan naqidul jahl. Ilmu secara bahasa adalah lawan dari bodoh. Apa lawan dari ilmu? Ya, iya kamu. Bodoh. Mas muka. Nama kamu siapa? Zaki. Oh, Zaki itu cerdas itu. Masa kamu bodoh? Yang kita maksud di sini adalah ilmu agama. Was ya, ilmu agama. Sedangkan menurut istilah adalah, menurut para ahli ilmu adalah ma'rifah. Al-ilmu istilahan huwal ma'rifah. Menurut para ahli yang lain, innal ilma awdahun min ayya'rifah. Innal ilma awdahun min ayya'rifah. Jadi orang berilmu itu lebih luar biasa dibandingkan dengan hanya sekedar tahu, mengetahui. Jadi berilmu itu tingkatannya lebih hebat daripada hanya sekedar mengetahui. Kalau mengetahui belum bisa kita pastikan dia berilmu. Jadi berilmu itu lebih kuat daripada sekedar berpengetahuan. Berpengetahuan. Mohon tadi, kalau di sini dikatakan ilmu yang kita maksud adalah ilmu syariat. Ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya dalam bentuk penjelasan, petunjuk. Ilmu
yang dipuji oleh Allah orang mendapatkannya. Apa kata Nabi di dalam sebuah hadis? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah suka orang itu baik, Allah ingin orang itu baik, yufaqihu, Allah fahamkan dia tentang agama. Berarti ilmu yang kita maksud untuk memperbaiki orang adalah ilmu agama. Ilmu agama. Awas, warisan Nabi yang utama adalah masalah agama ini. Apa kata Nabi? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi, mereka para nabi tidak pernah mewariskan dinar, tetapi para nabi hanya mewariskan ilmu. Itu maka saya sampaikan tadi, ilmu agama. Sebab nabi itu bukan ahli membuat pesawat terbang, tetapi ilmu yang diajarkan Nabi adalah ilmu untuk menyelamatkan orang dari dunia sampai ke akhirat nanti. Jadi yang diwariskan Nabi itu, yang kalau ilmu namanya adalah ilmu agama. Sebab ketika Nabi di Madinah dilihatnya tanaman orang bertanam korma banyak yang tidak selesai, maka Nabi mencoba melakukan suatu aktivitas, ternyata juga tidak baik. Maka akhirnya Nabi katakan, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kamu lebih pahamlah tentang urusan keduniaan kamu. Berarti ilmu yang diwariskan Nabi kepada kita bukan ilmu mencangkok, tetapi ilmu agama. Apakah ilmu itu secara bahasa? Lawan dari bodoh. Kalau kita tidak punya ilmu agama, awas bodoh. Saya tekankan, profesor benar orang, doktor benar orang di bidang ilmu keduniaan, dia tetap dikatakan tidak berilmu. Nah, ini yang saya sampaikan, ini bukan kata saya saja. Banyak buku saya baca, para ahli termasuk Quraisy Shihab juga katakan, siapapun orang walaupun dia sudah doktor, tapi dia tidak paham agama, maka orang itu tetap jahil. Bodoh. Apa? Bodoh. Kenapa? Karena ilmunya tidak memberikan dampak positif kepada kehidupan manusia secara umum. Ini kepercayaan kepada akhirat tidak ada. Untuk apa dia berbuat baik? Apa alasan orang ingin berbuat baik kalau ilmu akhirat tidak ada dalam dirinya? Tidak mungkin. Mohon pahami baik-baik. Ilmu agama yang sudah kamu pelajari di dunia ini, yang diajarkan oleh guru-guru kamu, ustadz-ustadz kamu, tolong pegang baik-baik. Ini warisan Nabi, subhanallah. Warisan Nabi. Warisan siapa lagi yang lebih baik daripada warisan Nabi? Tidak ada lagi lebih baik. Tolong pahami. Alia, tolong anak-anakku pahami. Kalau warisan Nabi sudah kamu ambil, apalagi warisan yang lebih hebat dari itu? Tidak ada lagi itu. Warisan bapak kamu mati, hancur warisan itu. So nanti pelajaran di bidang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu itu luar biasa. Kamu warisi mobil dari bapak kamu, jatuh kamu, jangankan mati, jatuh kamu, mobil tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Tetapi kalau ilmu agama yang kita dapati itu luar biasa itu. Saya sangat bersyukur itu. Setelah saya tahu dulu ini, waduh, maka saya akan pegang terus agama ini. Kenapa? Karena ini warisan Nabi. Warisan Nabi. Warisan siapa lagi lebih baik daripada warisan Nabi? Dan Nabi itu mendapatkan yang ia wariskan itu dari Allah. Kalau sudah harta Allah yang kita miliki, apalagi yang lebih baik daripada itu? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang lebih baik. Jadi kamu sangat beruntung dapat pelajaran agama. Karena agama itu warisan Nabi. Warisan siapa? Nabi. Sebab Nabi tidak mewariskan kepada kita umatnya uang miliaran. Tidak. 1% pun tidak wariskan kepada umatnya harta. Tetapi yang ia wariskan adalah
agama. Saya ulang lagi, kalau kita tidak berilmu berarti kita bodoh. Orang bodoh itu tidak tahu jalan yang akan ditempuh. Orang bodoh itu kalau dia ingin pergi menuju sesuatu, tidak tahu dia. So, jalan untuk itu dia tidak kenal. Dia bodoh. Tetapi orang beragama, jalan yang akan dia tempuh dalam kehidupan ini tahu dia. Sebab dia menempuh jalan yang sudah ditentukan, yang sudah diwariskan oleh Nabi. Jalan yang akan dia tempuh, cara yang akan dia lakukan, metode yang akan dia kerjakan, sudah tahu dia. Karena semua cara, metode dan apa saja yang ia ingin lakukan sudah diwariskannya dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi untuk definisi ilmu saja sudah demikian kita menceritakan. Jadi saya simpulkan. Pertama, apa ilmu itu secara bahasa? Bodoh. Secara istilah adalah ma'rifah. Dan bahkan ada orang mengatakan ilmu itu lebih tinggi daripada apa yang diketahui itu saja. Jadi ilmu itu tingkat tingginya. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah kita berbeda dengan yang lain. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi posisi kita di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, itu akan lebih tinggi daripada yang lain. Apa yang ada pada kita karena kita tinggi? Dua, iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Jadi kalau kedua ini ada dalam diri kita, kita sangat luar biasa. Nanti dalam fadilah ilmu nanti, luar biasa nanti. Nanti akan kita bicara. Ada 9 fadilah. Ada 9 keutamaan ilmu. Kalau nanti kamu tahu yang 9 itu, waduh, luar biasa. Saya bukakan satu. Abu Hurairah adalah sahabat yang miskin. Abu Hurairah adalah sahabat miskin. Tetapi walaupun dia miskin, sampai sekarang dia terus disebut orang. Apalagi orang akan mengajarkan hadis. Sampai sekarang disebut. Nanti sampai hari akan kiamat, nama Abu Hurairah terus akan disebut. Kenapa? Satu cuman ilmunya. Ilmunya adalah tentang sanad hadis. Tentang menyampaikan hadis. Itu yang digelutinya dalam kehidupannya. Setiap ucapan Nabi, setiap pembicaraan Nabi, setiap pekerjaan Nabi, setiap sifat Nabi dicatatnya dan dia sampaikan. Itu cuman kerjanya sampai kiamat terus disebut. Luar biasa. Luar biasa. Itulah hebatnya ilmu. Itulah hebatnya ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita tidak perlu mencari polisi menjaga ilmu kita. Karena ilmu itu di dada letaknya. Tapi kalau kamu punya emas 12 kilo, itu akan pergi kemana-kemana. Itu kita panik mengurusnya. Panik. Kenapa? Karena harta perlu penjagaan di luar diri. Tetapi ilmu tidak perlu kita mencari orang untuk menjaganya. Dan kita selamat. Tetapi kalau kita berharta, bisa saja kita mati dengan harta itu. Contoh ada dulu ibu-ibu di pasar, kemana pergi dia pakai emas. Emas itu ada kadang-kadang 500 emas. Kemudian dia ditarik orang, dibunuh dan diambil emasnya. Padahal itu harta yang sangat luar biasa. Tetapi bisa dia mati dengan harta itu. Tapi kalau ilmu, kemana kita pergi tidak akan pernah menyiksa diri kita. Karena ilmu itu tidak perlu penjagaan di luarnya. Karena ilmu ada dalam hati. Insya Allah nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan saya harap kepada Aliyah, mohon renungkan pertemuan kita pagi ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada anak saya yang Aliyah yang sudah mengerti, mohon kamu renungkan luar biasa nikmat yang kamu dapatkan sekolah di sini. Karena yang kamu dapatkan di sini hendaknya adalah ilmu agama. Kemanapun kamu pergi nanti kamu akan selamat. Lebih-lebih di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.